belajar. Assalamualaikum Pak Rizwan. Waalaikumsalam Bu Eva. Pak Rizwan apa kabar? Alhamdulillah Bu Eva. Bagaimana Bu Eva? Sehat Bu Eva? Alhamdulillah sehat Pak Rizwan. Ini Pak Rizwan, saya mohon maaf dulu ya. Ini malam-malam saya menghubungi Pak Rizwan. Iya, tidak apa-apa Bu, lagi santai juga. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak Rizwan, kebetulan besok itu saya mau melakukan coaching dengan rekan CGP saya, Bu Hana. Tapi berhubung kami ingin melakukannya secara luring, jadi saya rencananya besok mau melaksanakannya. Dan saya minta Pak Rizwan sebagai observer kami, bagaimana bersedia Pak Rizwan? Oh siap Bu, insya Allah saya siap Bu. Tapi sebelum saya mengobservasi coaching yang dilakukan Ibu, boleh bertanya-tanya dulu Bu, apa yang Ibu lakukan, yang sedang Ibu lakukan besok Bu? Iya boleh, tentu saja Pak Rizwan, silahkan. Iya, jadi coaching yang ingin dilakukan Ibu besok, kompetensi apa sih Bu yang ingin dikembangkan Ibu besok ke Bu Hana coaching? Iya, ada beberapa kompetensi mungkin yang ingin saya kembangkan ya Pak Rizwan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, benar-benar ini Pak Rizwan bersedia ya? Insya Allah siap Bu. Iya, yang pertama mungkin saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dalam coaching itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif Pak Rizwan. Oh seperti itu Bu, ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan. Tapi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari Bu Hana itu tentang apa sih? Ya, saya ingin lebih mengembangkan mendengarkan aktif Pak Rizwan. Untuk apa Bu kira-kira mendengarkan aktif? Ya, saya ingin si coach itu bisa nyaman mengungkapkan segala permasalahannya kepada saya. Kemudian di akhirnya si coach mencapai solusi yang dia inginkan gitu, tanpa adanya intervensi, asumsi atau labeling ya dari saya. Saya akan berusaha untuk mendengarkan gitu dengan secara aktif Pak Rizwan. Oh seperti itu ya Bu. Kira-kira indikator ketercapaian sesudah melakukan coaching yang Ibu lakukan apa Ibu kira-kira? Nah mungkin indikatornya ya, kalau saya berhasil itu jadi si coachingnya itu merasa nyaman, merasa lega setelah melakukan coaching dengan saya. Kemudian si coachingnya juga mendapatkan solusi yang tepat dan sesuai keinginan beliau, begitu Pak Rizwan. Seperti itu, bagus sekali ya Bu yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan saya besok bisa mengobservasi. Namun mohon maaf Ibu kalau misalnya siap jadi observer, tapi kan Ibu tadi luring katanya mau ketemu langsung. Tapi saya besok ada acara Bu, kalau misalnya nanti saya daring aja gimana Bu observasinya? Oh begitu, tidak apa-apa, tidak masalah Pak Rizwan. Biar nanti saya kirimkan videonya saja, bagaimana Pak Rizwan? Ya, nanti saya lihat videonya aja ya Ibu coaching kepada Bu Hana. Nanti saya mengobservasinya dari video yang dikirimkan oleh Ibu ke saya. Oh iya, nah lebih baik seperti itu ya Pak Rizwan, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tujuannya tercapai lah, yang penting seperti itu. Saya sangat membutuhkan sekali bantuannya. Ya gimana Pak Rizwan? Ya apa-apa kalau gitu Bu. Iya, tidak apa-apa. Nggak bisa aja. Iya, tidak apa-apa. Nanti kalau saya sudah selesai videonya, nanti saya kirimkan dan saya tunggu nanti hasil observasinya dari Pak Rizwan. Iya, siap. Ya, begitu saja ya Pak Rizwan. Terima kasih nih atas bantuannya. Semoga menjadi amal soleh buat Pak Rizwan. Amin. Ya. Pak Rizwan, begitu saja saya mohon pamit. Ini sudah malam juga. Iya. Pak Rizwan mau siap-siap nanti, takutnya sahur kesiangan nanti ya Pak Rizwan. Iya Pak Rizwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkarya bersama, itulah kuncinya agar
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizwan, gimana Ya, Bu kabarnya Eva, Pak Rizwan? Alhamdulillah Bu Eva dan sehat. Kalau Ibu Eva bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya. Oh, iya, Bu. Gimana Pak Rizwan, sudah diterima video dari saya? Iya Bu, kemarin saya sudah terima video dari Ibu yang dikirimkan, coaching yang sudah dilakukan Ibu terhadap Ibu Hana ya Bu. Karena, iya betul. Ya, coaching yang sudah dilakukan, saya melihat bagus sekali ya Bu, coaching yang dilakukan oleh Ibu, banyak sekali kompetensi yang sudah dicapai. Tapi sebelumnya pas observasi dulu kita kan sudah ngobrol ya Bu. Iya. Mau tanya dulu Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu teh apa sih Bu? Lupa lagi saya. Ya, waktu itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak Rizwan. Oh, mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Kalau dari observasi yang sudah saya lakukan Bu ya, Ibu selain dari mendengarkan aktif itu sudah pasti Bu bagus sekali ya untuk kompetensi itu. Selain dari itu kehadiran penuhnya Ibu juga baik Bu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan itu juga baik sekali Bu. Jadi kira-kira dari mendengarkan aktif tadi apa sih yang Ibu dapatkan dari coaching tersebut Bu? Kira-kira Bu Hana bagaimana Bu? Ya, saya sudah berusaha ya Pak Rizwan, waktu coaching saya menjadi pendengar aktif. Saya lakukan dengan penuh kesabaran sehingga saya setia mendengarkan Bu Hana, dan Bu Hana menceritakannya dengan mengalir begitu saja. Jadi waktu itu coaching kami sangat natural. Jadi iya, Bu Hana menyampaikannya dengan sealami mungkin. Saya juga tidak tidak menyela, tidak menyangga. Saya biarkan sampai dia selesai mengutarakan permasalahannya, baru saya tanggap. Iya. Itu Pak Rizwan. Iya, saya juga melihat Bu dari observasi tadi yang sudah saya sampaikan, Ibu sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu, dari coaching yang dilakukan sudah tujuannya Ibu sudah disampaikan, kemudian indikatornya identifikasi masalahnya juga sudah dilakukan, kemudian reaksi atau aksi yang akan dilakukan Bu Hana pun sudah muncul ya Bu, kemudian ada tanggung jawab yang nanti akan Bu Hana lakukan. Baik sekali Bu, coach yang dilakukan oleh Ibu, saya acungi jempol lah Bu. Jadi observer pun saya menjadi lebih menambah ilmu lagi Bu. Setelah Ibu lakukan coaching, juga menambah ilmu juga untuk saya gitu. Ya, Alhamdulillah Pak Rizwan, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Rizwan, mau repot-repot jadi observer buat saya, sangat membantu sekali Pak Rizwan. Iya Bu, tapi begini Bu, tadi kan spesifiknya Ibu ingin menjadi pendengar aktif. Kira-kira Bu, kedepannya Ibu kompetensi mana sih Bu yang ingin dikembangkan untuk coaching selanjutnya Bu? Ya, sebetulnya saya masih kurang percaya diri gitu ketika saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Rizwan. Kadang saya terkadang takut ya, ada ketakutan untuk memberi asumsi gitu ya, takutnya saya menjudge kepada coach. Makanya saya sangat berhati-hati sekali. Nah, untuk kedepannya saya ingin melatih atau mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Rizwan. Oh, seperti itu Bu. Jadi kedepannya Ibu ingin memperdalam mungkin dalam pertanyaan berbobot ya Bu. Iya. Kompetensi yang itu yang ingin dikembangkan. Ya, supaya bisa menggali gitu lebih dalam lagi. Ya, mudah-mudahan Bu dari kompetensi yang ingin hendak Ibu capai nanti coaching selanjutnya mungkin akan lebih baik lagi untuk Ibu kedepannya bisa menjadi pendengar aktif tadi, termasuk memberikan pertanyaan yang lebih baik di kompetensi yang Ibu harapkan ya Bu. Ya, amin Pak Rizwan ya. Doanya saja mudah-mudahan saya mampu. Amin. Dan Pak Rizwan juga mudah-mudahan masih bersedia menjadi observer saya ya Pak Rizwan. Kalau ada waktu saya siap menjadi observer untuk. Iya, terima kasih Pak Rizwan. Iya, ada yang mau disampaikan lagi Bu kira-kira? Sepertinya cukup, dan saya cukup puas dengan penilaian dari Pak Rizwan. Terima kasih banyak lah Pak Rizwan, mudah-mudahan menjadi amal soleh ya buat Pak Rizwan ya. Sama Ibu. Kalau misalnya udah
tidak ada yang disampaikan, saya izin meninggalkan dulu ya Bu. Juru kali ini, diskusi kali ini boleh Bu? Ya boleh Farisan, silakan. Saya juga masih ada aktivitas yang lain. Maaf Bu. Aja ya Farisan ya. Iya. 3, 2, 1. Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, ini mau sharing aja, mau apa? Siapa tahu ya nanti saya nih punya permasalahan gitu, siapa tahu nanti bisa dapat ilham solusinya dari perempuan. Sebelumnya Ibu kabarnya baik. Alhamdulillah. Indonesia maju. Kalau boleh tahu Ibu sharingnya mau tentang apa? Ini saya ada permasalahan di kelas ini. Ya mengenai pembelajaran aja gitu. Soalnya saya ini punya satu anak didik itu yang susah dikendalikan gitu. Jadi kalau di kelas itu saya jadi troublemaker kalau istilahnya gitu. Jadi ini anak nggak bisa diem, terus kalau lagi belajar itu jadi susah di kelas itu untuk kondusif keadaannya gitu. Jadi menurut Ibu itu merupakan suatu hambatan buat Ibu di kelas. Iya jelas, karena konsep-konsep pelajaran yang diberikan oleh saya itu nanti jadinya tidak diterima dengan baik sama anak-anak yang lain, walaupun cuma karena satu anaknya aja. Apakah Ibu pernah mencari solusi atau mencari bagaimana sih caranya untuk menjalankan? Sudah pernah saya panggil orang tuanya, sudah pernah juga saya anaknya itu dinasihati dengan baik. Cuman anaknya itu kan cuma berjanji misalkan, iya Bu enggak lagi, sudah di BK juga, enggak lagi, tapi tetap aja kesananya begitu lagi. Jadi cuman bertahan paling lama seminggu. Jadi Kalau dari skala Ibu misalnya itu skala pencapaian dari 1 sampai 10 itu baru berapa skala? pencapaian apa? Pencapaian dari penyelesaian masalah. Bergerak bersama Mungkin ya 5. berjuang bersama. Kalau misalnya Ibu bisa mencari lagi, apa sih yang bisa atau solusi yang bisa Ibu lakukan selain dari itu? Ya ini makanya lagi berpikir itu apakah mungkin kalau saya misalkan melakukan tes misalnya ke anak-anak itu, ke si anak ini karena dia geraknya terlalu ini gitu, aktivitasnya terlalu bergerak sekali karena dia tuh di kelas itu keliling sukanya itu nggak suka menulis, belajar, memperhatikan, duduk diam gitu. Mungkin saya bisa ya kalau ini mendiagnosa anak ini mungkin ke kinestetik mungkin, jadi mungkin saya harus melakukan pembelajaran dengan yang ada bergerak. Indonesia, ayo kita belajar. Kalau misalnya sudah melakukan tadi hal yang pertama dan yang kedua ini, kalau yang kedua ini bisa di skala berapa Bu? Pencapaian Ibu dalam menyelesaikan masalah itu. Mungkin bisa ya mencapai ke angka 8 kalau Ya. Selain dari itu masih ada Bu? Atau setelah dari atau solusi itu Ibu sudah merasa bakal bisa? belum juga karena masih belum ini kan. Kalau pembelajaran kan suksesnya itu bukan hanya menangani satu anak saja, jadi harus semua yang ada di kelas itu kan harus bisa terpenuhi dengan baik ininya kebutuhan belajarnya. Ada yang lain? Yang lain mungkin solusinya kalau kinestetik hanya untuk satu anak yang itu saja, mungkin dipadukan juga dengan pembelajaran yang lain. Mungkin saya bisa menyajikan pembelajaran itu bukan hanya klasikal biasa ya, mungkin dengan menyajikan PPT yang menarik misalkan, atau memutarkan video-video pembelajaran, terus tadi yang menuntut gerak dipadukan dengan permainan atau apa mungkin. Jadi supaya bukan anak itu saja fokusnya, jadi semua anak mungkin bisa terlayani dengan baik dalam pembelajaran. Ya Ibu, baik sekali solusi yang Ibu sampaikan. Kira-kira itu pasti ya mungkin skalanya sudah bertambah mungkin sampai 10 ya Bu, kalau seperti itu. Kira-kira
kapan Ibu akan melaksanakan solusi? Ya secepatnya mungkin begitu pembelajaran akan dimulai akan saya lakukan, cuman mungkin sekarang harus membuat video-videonya dulu kan, mencari referensinya, membuat memikirkan juga yang tepat itu bentuk pembelajarannya seperti apa, video-videonya misalkan yang supaya lebih kena gitu ke pelajarannya sesuai dengan dia materinya gitu. Komitmen Ibu untuk melaksanakan Konsisten, dimulai dari yang paling mudah aja dulu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam hal tersebut? Mungkin bisa saya minta kerjasama dengan guru seni supaya bisa memadukan dengan geraknya seni atau olahraga. Terus bisa juga minta tolong ke rekan saya yang mahir IT untuk memberikan contoh PPT yang menarik untuk anak-anak itu mungkin bergerak Baik sekali Ibu ya, Ibu sudah menemukan solusi dari masalah ini. Kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana mengungkapkan masalah ini? Alhamdulillah jadi sedikit lega ya. Jadi punya gambaran juga untuk penyelesaiannya nanti di kelas. Mudah-mudahan dengan begini nanti mungkin saya bisa mendapatkan penyelesaian untuk pembelajaran yang lebih ke anak gitu, lebih tujuannya ke anak itu, Bersifat pada anak ya, Bu. anak. Ya mudah-mudahan ya Ibu, apa yang kita dapatkan Ibu sudah mendapatkan solusi dari Ibu. Kira-kira bisa disimpulkan tidak Bu, pembicaraan kita kali ini itu kesimpulannya seperti apa gitu? Kesimpulannya ya alhamdulillah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Insya Allah mungkin nanti ditindaklanjuti, saya nanti bicara-bicara lagi, mungkin ngobrol lagi ke Pak Rizwan hasil dari eksekusi dari solusi yang tadi kita dapatkan gitu. Ya saya tunggu ya Bu, nanti bagaimana penerapan dari solusi-solusi Ibu yang sudah tadi Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti setelah melaksanakannya dengan solusi yang Ibu kerjakan, Ibu tidak menjadi suatu masalah lagi dalam diri Ibu ke depannya. Saya tunggu ya. Ini masuk sekali Pak Rizwan, saya jadi dapat solusi untuk permasalahan saya. Iya. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergerak bersama untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hana. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, Bapak sehat? Alhamdulillah. Bu boleh? Oh boleh Pak, Pak. Pak, dia udah lama ya nggak ketemu Pak. Ya Bu. Kesibukannya apa Pak? Biasa Ibu ngajar di sekolah. Kamu Bapak ada apa nih? Boleh Pak, karena saya nih lagi kira-kira Bapak mau sering apa tuh? Sedang masalah di sekolah. Bapak lagi punya masalah di sekolah. Bapak dirasa nanti yang Bapak harapkan setelah adanya yang solusinya apa? Mungkin ke depannya saya punya solusi dari masalah itu tadi, memecahkannya bisa mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Oh iya Pak, mudah-mudahan ya harapan Bapak nanti setelah saya di sini tercapai dengan baik ya Pak ya. Nah Bapak kalau boleh saya tahu nih ya Pak ya, kalau Bapak berkenan gitu untuk bercerita, boleh Bapak ceritakan masalah Bapak yang sedang Bapak hadapi sekarang? Ya, begini Bu, jadi saya itu punya masalah di sekolah dengan guru saya. Ya, jadi saya itu dianggap oleh mereka seperti orang yang sombong. Ya, terus tidak ada kolaborasi dari saya sebagai guru junior lah kalau dibilang dengan guru senior gitu. Jadi guru senior itu menganggap bahwa diri saya itu sombong, ya. Jadi mereka menganggap bahwa saya itu membuang waktu hanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang seperti ini. Bapak sudah coba untuk mencari solusi dari paradigma bergerak bersama untuk Indonesia. Saya pernah berbicara dengan ibu kepala sekolah tentang masalah yang sama dengan saya ini, bahwa
bahwa saya tidak bisa berkolaborasi dengan senior, dengan yang lebih lebih awal dari ke sekolah, kita menyampaikan kepada ibu kepala sekolah untuk menyampaikannya lagi kepada guru tersebut gitu. Oh, jadi sudah ada solusi ya Pak? Nah, Bapak kalau boleh tahu itu hasilnya seperti apa? Mari serentak bergerak. Saya melakukan itu, hasilnya belum maksimal, Bu. Merdeka Maksimal ya belajar. Pak? Nah Pak, kalau misalnya kita Tuntun murid kita skalakan di atas skala angka nih, kalau dari 1 sampai 10 solusi yang Bapak ambil itu ada di mana? Kalau untuk solusi itu, Bu, mungkin belum sampai Indonesia 6 lah, Bu, masih 4 sampai 5 solusinya aja. Sampai 5. Nah, jadi sebetulnya target Bapak itu ada di skala berapa? Kalau target mungkin 9 sampai 10, Bu. Oh, berarti kalau masih jauh ya Pak ya? Ini Bapak masih dari 4 sampai 5, sedangkan target Bapak sudah kita bahagia. Kira-kira ada solusi lain nggak Pak supaya target Bapak itu bisa? Untuk solusi yang kedua, Bu, mungkin saya introspeksi diri, kemudian semangat dalam pembelajaran, pada Iya Bapak. Oh, Jadi iya, orang jadi- Sunda sama mengerti ya, jadi supaya kedepannya guru-guru senior tersebut bisa melihat bahwa yang saya lakukan itu benar gitu. Oh iya Pak, jadi udah ada 2 solusi ya Pak. Nah, kira-kira itu sudah mencapai target nggak Pak? Kalau menurut saya masih belum, kayaknya Bu, masih 7-8 lah kalau misalnya. Masih ada 2 lagi ya Pak ya untuk ke 9 10. Nah, kalau begitu apakah masih ada solusi lain Pak? Mungkin solusi terakhir yang akan saya lakukan mungkin berbicara personal secara langsung kepada guru-gurunya gitu kan. Tadi saya sudah berbicara dengan kepala sekolah, kemudian saya sudah memperbaiki diri, kemudian terus bersemangat supaya terlihat oleh mereka. Kalau misalnya mereka masih belum mengerti dengan apa yang saya lakukan, mungkin saya akan berbicara langsung kepada orangnya personal Gitu ya Pak. dari orang ke orang. Dari orang-orang. Nah, Bapak ini udah punya 3 solusi nih. Apakah sudah mencapai target yang Bapak inginkan? Mungkin bisa kalau misalnya saya lakukan. Oh bisa ya, berarti sudah ada sampai 9 sampai 10 ya. Alhamdulillah, berarti Bapak sudah mempunyai solusi dari masalah yang sedang Bapak hadapi. Nah, kira-kira apa yang akan dilaksanakan di masyarakat? Kalau bisa sih Bu, dari yang sekarang itu kalau bisa setelah percakapan ini saya melakukan, ya kalau misalnya untuk kepala sekolah kan saya sudah, mungkin saya akan untuk introspeksi diri pastilah dilakukan ya setiap hari, cuman ini akan lebih ditingkatkan lagi, kemudian personalnya mungkin akan selanjutnya saya lakukan. Jadi Bapak intinya mulai besok atau hari ini juga ya Bapak akan laksanakan. Nah Bapak nih, kalau misalnya dalam aplikasi solusi-solusi yang Bapak sebutkan tadi kan ada tiga ya. Kalau ada hambatan dalam pengaplikasian solusi tersebut, apa yang akan Dan saya akan berkolaborasi. Ya, kolaborasi itu kan merupakan hambatan juga Bu. Misalnya kalau misalnya introspeksi diri, termasuk introspeksi diri pasti Bu yang ada hambatan. Nah, kalau misalnya introspeksi diri, saya akan lebih meningkatkan kompetensi saya mungkin Bu. Kalau misalnya nanti berbicara secara personal, saya hambatan tersebut bisa meminta guru yang lain untuk menemani ataupun seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya, udah ada solusi, udah ada penyelesaian nanti kalau misalnya ketika pengaplikasian ada hambatan, terus ada juga tadi Bapak sudah menyebutkan akan dilakukannya besok ya. Nah Bapak, yang saya ingin tahu nih Pak ya, komitmen dari menjalankan solusi yang akan Bapak laksanakan itu seperti apa? Saya akan lebih bersabar Bu, intinya bersabar, terus saya akan lebih bersemangat untuk melaksanakan solusi-solusi yang tadi saya sudah rencanakan, kemudian akan terus Bu berkolaborasi lah, terus kalau misalnya saya dengan guru-guru yang lain tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, saya akan terus berusaha dan terus berusaha. Iya Bapak ya, alhamdulillah Bapak 2 jempol ya buat Bapak. Bapak coba saya mau kita sama-sama ya hasil dari penyelesaian. Ya, hasilnya mungkin dari yang pertama saya dari masalah tentang bagaimana kolaborasi
saya sudah mempunyai solusi. Ibu tadi sudah mengarahkan saya mencari solusi-solusi. Saya mencari solusi yang pertama tadi saya sudah lakukan kepada ibu kepala sekolah. Yang kedua nanti saya akan lebih introspeksi terhadap diri saya, lebih mengembangkan diri saya supaya bisa terlihat oleh mereka bahwa yang saya lakukan benar. Kemudian yang ketiga, saya akan berkolaborasi langsung atau menyampaikan kepada keduanya. Berikutnya saya akan lebih percaya diri, lebih bersabar, lebih bersemangat. Saya akan mulai besok, insyaallah. Kemudian saya akan mencari dukungan dari yang lain. bergerak bersama untuk Indonesia. Guru penggerak. Nah, Bapak bagaimana nih perasaan Bapak sudah ngobrol sama saya nih? Jangan menyerah. Masalah yang sudah saya sampaikan sedikitnya sudah lega gitu, jadi ini sudah menjadi beban pikiran. Ya. Nah, Pak kira-kira nih, kalau misalnya Bapak sudah mengaplikasikan solusi-solusi tersebut, apa yang Bapak Ya kalau misalnya kaitannya sudah mungkin yang tadi sudah sampaikan, saya itu tidak ada lagi tidak ada dukungan dari semua juga, tidak ada depan lah kalau bahasa Indonesia dulu. Jadi kalau misalnya ada dukungan seperti ini sama dan ada kolaborasi dan juga cita-cita yang diharapkan oleh sekolah itu tercapai kalau misalnya ada kolaborasi dari Jangan menyerah. Bapak mungkin Untuk negeri buat program-program yang kita nanti akan ngobrol ubah tentang progres yang paradigma. sudah Bapak berikan. Bersama Mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita Indonesia. berbincang sharing-sharing tentang permasalahan-permasalahan. Indonesia maju. Jangan menyerah. Oh boleh, boleh. Bapak nanti WA saya ya. Buatkan tekad. Pak udah close sekarang. Masih ada lagi yang mau diceritakan? Bersama kalau begitu saya Oh, mau ngopi-ngopi dulu Pak? Ini nggak ada ini. terima kasih. Baik, terima kasih. Bukan ya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.